Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel saya Alfi Audio TV. Kali ini saya ingin bagikan tutorial bagaimana cara membuat sebuah power supply dari tegangan 5 volt yang bisa diadjust sampai tegangan 24 volt ya. Dan power supply ini bisa digunakan untuk cas HP ya, cas HP yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi ya. Ini nomor power supply-nya bernama XJ Up ya, bernama XJ Up. Teman-teman bisa membelinya di toko online ya. Power supply ini mempunyai digital ya, digital display untuk menentukan tegangannya ya, untuk menentukan tegangannya. Saya akan merakit power supply ini menjadi yang fleksibel dengan menggunakan sebuah tempat dari IndiHome ini ya, sebuah tempat dari IndiHome. Saya lubangi dulu untuk mempercepat proses pemasangannya ya. Power supply ini memerlukan tegangan sebesar 5 volt ya. Ini saya menggunakan tegangan 5 volt 2 ampere ya, 2000 mA artinya 2 ampere ya, 2000 mA artinya 2 ampere. Dan saya menggunakan sebuah tempat IndiHome ya. Kita lubangi kedua lubang dua ini untuk pin outnya ya, untuk pin outnya, sedangkan ini untuk lubang displaynya ya. Kemudian kita bisa memakai sebuah ini ya, USB ya. USB ini saya ambilkan second dari MP3 ya. USB ini mempunyai 3 macam kaki ya, 1 2 3 4 ya, 4 macam kaki. Antara kita tentukan posisi ground ya, kita tentukan posisi ground dengan cara mengetesnya ini ke body ya. Ini ke body ini kita arahkan ke kaki-kakinya ini ya, ini. Nah ini ya, ini posisi groundnya ya. Ini AVO menunjukkan 00 ya, ini posisi ground, sedangkan yang ini posisi plus ya. Kita potong dulu USB ini ya, kita potong dulu ini ya. Setelah USB kita potong, ini kita lubangi ya, kita lubangi, kita rasakan dulu, kita masukkan sini ya, kita masukkan sini, kemudian kita lem dulu ya, kita lem dulu dan kita kasih kabel ya. Kita harus mengingat-ingat ya posisi ground tadi ya, posisi ground tadi ini ya, nyapu ini nyapu ground tadi ini di kaki satu ya. Apabila USB begini, ini di kaki satu ya, sedangkan ini tegangan plus. Kita kasih kabel dulu ya. Setelah pemasangan kabel ini selesai ya, kita kasih 2 kabel. Ini yang hitam kita kasih di posisi 4, sedangkan yang merah kita kasih di posisi 1 ya, atau ini 1, ini 4 ya. Sebelah kiri ini hitam, sebelah kanan ini merah positif ya. Kita gandeng kabel, kedua kabel ini antara merah hitam ini kita gandeng ya, kita gandeng dulu. Ini kalau dipakai untuk pengecasan sih sangatlah cepat ya. Ini kita gandeng dulu. Ini orang servis harus punya ini sebagai alternatif untuk perbaikan. Ini kita hubungkan kaki yang negatif ini ke yang pin hitam ini ya, pin hitam. Kemudian yang merah juga kita sambung lagi.
yang merah kita sambung lagi. Setelah penyambungan ini antara USB dan konektor ini selesai, kita sambung YE up ini ya. Ini ada posisi in dan out ya. Ini posisi in, ini membutuhkan tegangan 5 volt ya. Membutuhkan tegangan 5 volt, ampernya semakin besar semakin bagus ya. Ini tegangan baterai adaptor ini 2 ampere ya. Kita putus kabelnya, kita putus kabel colokannya ya, jangan terlalu panjang, kita kasih segini aja ya biar tidak ribet ya. Kurang panjang, segini aja. Kemudian kita lakukan pengukuran kabel ini ya, adaptor ini kita lakukan pengukuran. Kadang-kadang walaupun kita beli 5 ampere tegangannya lebih dari 5 ampere lebih dari 5 volt ya, 5 volt kita ukur dulu, alangkah baiknya. Soalnya saya pernah beli ya tegangan 5 volt itu, setelah saya ukur tegangannya 12 volt ya. Ini betul ya, tegangan 5 volt ya, berarti bagus. Kutub positif di yang putih ini ya, kutub positif di yang putih ini. Lebih baik segala sesuatu itu dilakukan pengecekan dulu ya. Karena pengalaman ini adalah suatu guru ya. Saya pernah keliru beli 5 volt, ternyata walaupun 5 volt tulisannya tegangannya 12 volt. Untuk perbaikan ECB ya rusak lah. Ini kita masukkan sini ya, kita masukkan sini, kita ikat biar kuat, biar tidak mudah lepas ya. Kemudian tegangannya yang 5 volt kita masukkan di plus ini ya, plus in ya, plus in. 5 volt kita masukkan di plus in. Sedangkan yang negatif kita masukkan di negatif ya. Ini alat ini sangat murah ya, daripada kita merakit sebuah adaptor sangatlah murah ya. Kemudian outnya ini ada outnya plus min ya, plus min kita masukkan di sini bisa, kita masukkan di sini bisa ya. Saya masukkan di bawah ya, saya masukkan di bawah. Kita sama ratakan kabelnya ya. Power supply ini sangatlah efektif ya, dapat digunakan untuk perbaikan juga bisa ya. Karena dalam perbaikan kita membutuhkan arus yang bermacam-macam ya. Ini untuk negatif, kita taruh di kutub negatif ya. Ini positif, kita taruh di kutub positif, pelan-pelan. Ini saya bikin untuk perbaikan ya, perbaikan alat ya. Nah, setelah itu kita taruh posisi, kita coba dulu. Nah ini ya,
setelah kita coba, ini tegangan bisa diajus ya, ini tegangan bisa diajus sampai 24 volt kalau salah. Sampai 25 volt ya. Apabila kita untuk cas HP kita turunkan 5 volt ya, kita turunkan 5 volt. Kita turunkan tegangan 5 volt. 5 volt. Kita cek pakai USB ya, ini pakai USB ya, kita cek. Kita masukkan ke STB ya, STB ini kalau kita mempunyai STB yang rusak, tidak usah begitu, kita kasih cas HP aja, udah cukup ya. Ini rusak ini STB. Oh ini ya, ini tegangan apabila kita taruh bawah tidak keluar ya, kita taruh posisi atas ya, kabel ini ya, kita taruh posisi atas karena jalurnya terlalu kecil ya, jalurnya terlalu kecil. Ini posisi positif, ini sebelah sini ya, positif sebelah sini. Ini ya, dengan cara kita kendori baut ini, kemudian kita masukkan ya. Ini ya, setelah jalur kita taruh di atas, coba kita tes tegangan 5 voltnya ya. Ini kita masukkan STB. Ini ya, STB bekerja ya. Nah, dan ini juga untuk dapat dilakukan sebagai pengetesan cas untuk HP ya. Demikianlah tutorial yang sederhana ini, mungkin bermanfaat bagi rekan-rekan yang membutuhkan sebuah power supply yang fleksibel ya. Iya, nanti jadinya gini. Nah, ini ya, kita adjustnya di sini ya. Ini nanti kita kasih tambahan knop ya. Demikianlah tutorial sederhana ini, moga-moga bermanfaat bagi rekan-rekan ya. Salam dari saya. Yang ini kita gunakan untuk peralatan apa saja ya. Juga kita bisa gunakan untuk cas aki ya. Cas aki ini tegangan aki 6 volt ya, 6 volt kita kasih 7,5 ya, harus lebih besar dari tegangannya ya. Ini bisa ya, berfungsi ya, ini untuk cas aki juga bisa. Demikianlah tutorial yang sederhana ini, mungkin bermanfaat bagi rekan-rekan.